Nah, siapa yang paling berilmu terhadap agama ini setelah Nabi? Para sahabat. Tidak ada yang menyamai mereka. Maka Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, seluruh ulama besar kita berada di bawah sahabat. Tidak ada yang menyamai. Barangkali antum pernah dengar kisah bagaimana muncul syubhat setelah zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Antum tahu siapa Umar bin Abdul Aziz? Sepertinya tidak ada celaan bagi beliau. Ya soleh, ya zuhud, ya luar biasa. Padahal ketika itu saat beliau mau wafat, masih muda beliau wafat, dikumpulkan anak-anak masih kecil-kecil, ya, dari beberapa istri, sedih karena tidak banyak harta peninggalan beliau, padahal khalifah. Padahal di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tidak akan muncul hari kiamat sebelum harta melimpah ruah di tengah-tengah kaum muslimin. Para imam mengatakan sabda Nabi ini berlaku terjadi di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal bertumpuk-tumpuk, kaya raya kaum muslimin. Sampai para amil zakat kebingungan. Bingung nyari siapa? Bingung mencari mustahik yang berhak menerima zakat. Ini fakir pada kemana, miskin pada kemana, ya, yang perlu disantuni mana, sementara harta bertumpuk-tumpuk. Mungkin mirip-mirip ambil zakat sekarang juga ya, sama-sama bingung juga, ya. Tapi bingungnya kebalik. Ambil zakat hari ini bingung mencari muzaki yang mau zakat. Ini fakir miskin udah numpuk, udah ngantri, ya. Yang mau zakat mana? Kebalik. Di zaman Umar bin Abdul Aziz yang dicari adalah fakir miskin, nggak ada. Ya. Tapi beliau sendiri dalam keadaan seperti tadi. Luar biasa. Umar bin Abdul Aziz sahabat bukan? Bukan. Belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in, ya, bertemu dengan Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, selama ini aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya mirip sekali dengan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali anak muda ini. Yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu pujian dari Anas bin Malik. Antum tahu Anas bin Malik kan 100 tahun lebih umurnya. Ya, umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Tiga-tiganya atas doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ada yang coba-coba membandingkan dengan Muawiyah. Muawiyah sahabat bukan? Sahabat, jelas bertemu dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi. Tapi sepak terjang Muawiyah antum tahu. Ya kan perang dengan Ali. Dan seterusnya lah. Artinya pada diri Muawiyah itu ada perbuatan-perbuatan, ada sesuatu yang banyak dikritik oleh para ulama. Sementara Umar bin Abdul Aziz tidak. Lalu ada yang coba-coba membandingkan, coba-coba membahas, kira-kira mana yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz apa Muawiyah? Ya. Lebih mulia siapa, Muawiyah apa Umar bin Abdul Aziz? Secara kasat mata luar biasa Umar bin Abdul Aziz, seolah nggak ada cacat. Muawiyah banyak cacatnya di mata sebagian orang. Ya, seolah memberontak Ali, perang melawan Ali kan yang jadi khalifah Ali dan seterusnya. Ya. Tampillah para imam untuk membungkam syubhat ini. Itu kan syubhat. Bagaimana ada seorang tabi'in mau dibandingkan dengan sahabat? Tampillah para imam mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya Muawiyah naik kuda,
lalu kudanya menerbangkan debu. Wallahi demi Allah, debunya itu lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Ini sigot mubalaghah. Ini bukan istilah mereka, kata yang bersangatan, bukan arti sebenarnya. Mana mungkin debu lebih mulia dari manusia, kan begitu. Tapi untuk membungkam syubhat itu, agar syubhat itu tidak muncul. Bagaimana ada seorang tabi'in mau disamakan dengan sahabat? Sejelek-jelek sahabat, sahabat paling rendah, tidak akan bisa disamai oleh seorang Imam Syafi'i, seorang Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu sahabat yang paling rendah. Kenapa? Karena pernah bertemu dengan wajah Nabi, pernah mendengar suara Nabi, pernah menyaksikan Nabi kedatangan wahyu oleh Jibril, sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi. Ini keutamaan besar. Tidak dimiliki kecuali oleh seorang sahabat. Nah, keutamaan sahabat yang luar biasa ini dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga, bukan hanya untuk disebut-sebut. Sebagian saudara-saudara kita, jangankan sahabat, keutamaan Nabi saja cuma disebut-sebut doang. Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Tapi Nabi selalu sholat di masjid, nggak ditiru. Jadi sanjung-sanjung doang. Ya. Nabi tidak pernah memotong jenggotnya kecuali setelah segenggam, nggak ditiru. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sanjungan luar biasa. Bahkan di acara-acara tertentu. Nah, maka para sahabat yang mulia ini bukan sekedar untuk kita sebut-sebut sanjung-sanjung, tapi untuk kita tiru. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam Islam ini kita ikuti. Seperti kemarin, pernahkah para sahabat dalam satu masjid sholat tarawih 2 kali berjamaah? Yang pertama setelah Isya, yang kedua nanti menjelang sahur. Pernahkah? Kita tiru. Kalau pernah kita ikuti, kalau tidak, jangan. Ya. Pernahkah para sahabat di masjid itu membuat sutroh-sutroh pakai kayu itu? Ya, untuk sutroh jelas bagus. Tapi para sahabat mencontohkan apa tidak? Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu benar hak, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Sahabat melakukan apa tidak? Membikin sutroh-sutroh pakai kayu atau pakai apa? Kan bisa saja para sahabat melakukan itu, kan? Kalau iya kita tiru, kalau tidak jangan. Jangan melebihi para sahabat.